terbaik bagi Allah kita. Haleluya, shalom. Sekali lagi saudara, shalom. Happy Sunday, selamat hari Minggu. Berapa banyak yang merasakan kebaikan dan kasih Tuhan sepanjang minggu ini, boleh lambaikan tanganmu tinggi. Haleluya, mari bersama-sama saudara terus menjadikan kasih Tuhan sebagai fondasi kehidupan kita. Dan kita juga mau jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Sama-sama siapkan hati kita saudara, kita mau datang menyembah Tuhan. Menyatakan kerinduan kita di hadapan Tuhan. Worthy of every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, Jesus. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We live for you. Sing holy. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Ini isi hati kami Tuhan. Worthy of every song we could ever sing. Yes, Jesus. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We live for you, Jesus. Jesus. Jesus, the name above every other name. Oh, who could ever save? Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you, Jesus. Sing holy, holy. There is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those. Sing holy, holy. There is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri saudara. Nyatakan kerinduanmu di hadapan Tuhan. Come on, sing, I will build my life. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation. And I will put my trust in you alone. And I will build my life upon
terbaik bagi Allah kita. Ini isi hati kami Tuhan. Ini kerinduan kami. Biarlah hidup kami boleh Tuhan pakai untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Semua yang siap memuji menyembah Dia lebih lagi. Mari sama-sama kita katakan. Amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa. We praise you Jesus in this place. Allah yang dahsyat. Allah yang berkuasa. Haleluya. Come on sing. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Angkat tanganmu katakan, Engkau yang termulia, termasyhur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, di dalam segala ada kuasa. Nama Yesusku, amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa. Jesus. Dengan segenap hatimu. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Engkau Allah kami yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Serukan, Engkau yang termulia Tuhan. Amin. Termasyhur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, di dalam segala hal ada kuasa dalam. Lambaikan tanganmu tinggi bagi Tuhan, kita serukan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur, perkasa. Di dalam segala hal ada kuasa dalam nama Yesusku. Kami bersatu hati Tuhan, menyatakan dengan segenap iman kami percaya kami, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah kami yang berkuasa. Amin. Sama-sama tepuk tangan bagi Allah kita saudara, come on. Mari dengan segenap hatimu, nyatakan bersama, come on. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, di dalam segala ada kuasa. Dengan segenap hatimu, sing it one more time, come on. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, ada kuasa dalam nama Yesusku. Dengan segenap iman percayamu, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya, yang percaya Yesus, Allah yang kita sembah, Allah yang berkuasa. Sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai terbaik bagi Allah kita. Kekuatan kita, perisai hidup kita. Amin. Berjalan bersamamu kami tak gentar Tuhan.
dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Terima kasih Yesus. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Come on! Tuhan Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita sekali lagi. Come on! Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan setiap langkah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kekuatan-Mu serukan. Tuhan Kau perisaiku. Amin. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Berjalan bersamamu Tuhan, kami tak takut, kami tak gentar. Ini iman percaya kami Yesus. Engkau Allah yang berkuasa. Engkau perisai setiap kami Tuhan. We praise you in this place. Oh mari yang percaya dengan segenap hatimu. Kau meneguhkan langkahku. Thank you Jesus. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. One more time. Kekuatan-Mu. Tuhan Kau perisaiku. Yes Jesus. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti. Tuhan Kau perisaiku. Kau perisai kami Tuhan. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku, imanku. Yes Jesus. Takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu mengikutimu. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom, saya Grace Kelly, senang berjumpa saudara dan berikut NDC News. Jadwal ibadah raya dan Kids Church di berbagai lokasi NDC dapat ditemukan di aplikasi dan juga website NDC. Persepuluhan dan persembahan dapat diberikan dengan melakukan scan kode kris yang terdapat di layar. Dapat juga diberikan melalui kotak-kotak persembahan yang ada di lobi, melalui website dan aplikasi NDC di menu giving, atau melalui transfer bank dan mesin EDC BCA yang ada di counter. Terima kasih atas persembahan yang saudara berikan karena bermanfaat bagi kelancaran operasional dan kegiatan pelayanan dari gereja kita. Berikut perkembangan pembangunan gedung NDC PIK 2 The Core. Pengerjaan terus berlangsung untuk instalasi MEP, pengecoran gardu PLN, genset, dan finishing lantai 8. Teruslah berdoa agar pengerjaan dilakukan tepat sesuai perencanaan dan tidak ada hambatan. Dukungan dana dapat diberikan melalui nomor rekening pembangunan berikut atau melalui aplikasi NDC. Dan laporan keuangan tersedia pada TV Signage.
Tahun baru selalu membuka lembaran baru. Dan saya mengajak saudara sekalian untuk memulai satu perjalanan yang dapat mengubah kehidupan saudara, yaitu program membaca Alkitab selama setahun, yaitu One Year Bible Reading. Saudara bisa mengakses bacaan Alkitab harian ini di aplikasi NDC. Tahun depan, One Year Bible Reading hadir dengan ruang diskusi komunitas core atau kelompok agar saudara bisa berbagi rema dan saling menguatkan. Dan kita akan mulai membaca Alkitab tepat pada 1 Januari 2026 yang akan datang. Sampai jumpa tahun depan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun baru 2026. Tahun demi tahun berlalu, usia kita bertambah, karir dan pencapaian kita mungkin meningkat. Tetapi ada satu pertanyaan penting untuk kita renungkan. Apakah kita juga bertumbuh secara rohani? Karena itu di sepanjang bulan Januari, NDC menetapkan tema Pursuing Growth. Saya rindu agar di awal tahun 2026 ini, setiap kita mengambil keputusan untuk terus mengejar pertumbuhan, terutama di dalam kehidupan rohani. Sehingga hidup kita semakin intim dengan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Berikut laporan kegiatan yang telah dilaksanakan NDC Mission di Pulau Belitung yang meliputi pelayanan pengobatan gratis, gunting rambut, pembagian kacamata baca, pembagian sembako, kunjungan ke masyarakat, ibadah anak, dan KKR pelajar sepulau Belitung. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat NDC yang senantiasa mendukung pelayanan NDC Mission untuk menjadi berkat bagi jiwa-jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Sekian NDC News yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda dan Tuhan Yesus memberkati. Bersama-sama siapkan hati kita. Kembali kita datang menyembah Dia. Engkau yang layak Tuhan. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mari sembah Yesus, katakan bersama. Mulia, mulia bagi anak domba. Kau mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mari bersama-sama bangkit berdiri saudara. Kami mengangkat tangan kami Tuhan.
Sebab kerinduan kami hari ini, kami boleh menyenangkan hati-Mu. Kami boleh menyembah Engkau, Tuhan kami, Allah kami, Raja kami yang berdaulat untuk selama-lamanya. We worship You, Jesus. You are worthy of all praise. Yes, Jesus. You are worthy. Mari bersama-sama angkat tanganmu tinggi menyembah Dia. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Angkat tanganmu lebih lagi bagi Tuhan, kita katakan, sebab Engkau mulia, Engkau yang layak dipuji Tuhan, yang duduk. Kami menyembah-Mu Yesus, memerintah selamanya. Dengan segenap hatimu saudara, sing for Jesus. Sebab Engkau mulia. Oh, we worship You, Jesus. Di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus, sebab Dia yang layak, Kau yang layak Tuhan. Terima pujian kami. Kami sembah Engkau, Yesus Rajaku. Hanya Engkau satu-satunya Allah kami yang layak menerima pujian dan hormat untuk selama-lamanya Tuhan. Jesus. Mari jemaat Tuhan lebih lagi angkat tanganmu bagi Dia. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Terima kasih untuk sore ini Tuhan, kembali Engkau memberi kesempatan kepada kami boleh beribadah, meninggikan nama-Mu, membesarkan Engkau Tuhan, bersuka cita oleh karena Engkau sudah memimpin kami 1 minggu ini. Biar Tuhan sebentar firman-Mu yang disampaikan, urapan-Mu ada pada hamba-Mu, dan pada setiap kami yang mendengar pesan-Mu, apapun yang disampaikan Tuhan, biarlah Engkau memberikan pengertian yang sama persis yang Engkau inginkan, supaya jemaat-Mu mengerti dan menangkapnya. Mari Bapa, biarlah kami mempunyai telinga seorang murid, hati seorang hamba, untuk bisa mendengar isi hati-Mu. Biar kami belajar untuk dalam kerendahan hati, untuk menangkap pesan-pesan-Mu, yang sangat penting buat kehidupan kami selanjutnya. Mari Bapa berbicara, kami siapkan hati kami, dan kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, semua kita yang percaya dan siap diberkati Tuhan katakan amin, amin. Puji Tuhan. Sebelum duduk kasih tos kiri kanan saudara, saya suka kamu ada di sebelah saya, bilang haleluya, praise the Lord. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Berapa banyak orang-orang diberkati Tuhan? Amin, Anda diberkati? Yes, saya juga diberkati saudara. Ya saudara, pada hari ini saya mau mengajak saudara untuk belajar satu hal mengenai yang namanya meraih janji Tuhan. Bagaimana saudara bisa meraih janji-janji Tuhan? Tahukah saudara, banyak kali kita nggak percaya sama janji karena kita sudah terlalu banyak menerima janji gombal dari orang, begitu ya? Karena kita merasa bahwa kita selalu harus punya reserve, kita harus punya contingency plan, kita mesti punya rencana B kalau yang A nggak jalan. Sehingga yang sering terjadi kenapa? Karena kenyataannya, realitasnya janji orang sulit untuk kita pegang. Karena orang itu memang awalnya tidak bermaksud buruk, tapi oleh karena dia menyampaikannya dalam sisi dia sebagai seorang manusia, sehingga tanpa disadari dia bisa berubah, gitu ya. Nah oleh karena itu saudara, yang menarik adalah selalu Tuhan membawa saudara dan saya ke depan melalui janji-janjinya. Nah kita mesti tahu bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Janji Tuhan teruji bisa dipercaya daripada janji manusia. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Mazmur 12 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Kalau Anda sudah mendapatkan ayat ini, saudara Anda bisa lihat, saudara ada firman Tuhan yang berkata demikian. Mazmur 12 ayat 7 dan 8. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Coba katakan murni. Kalau Tuhan berkata murni, berarti tidak ada maksud yang lain, tidak ada campuran, tidak ada motif yang lain. Orang sering berjanji karena punya motivasi yang lain ya. Sehingga mungkin dia berjanji karena dia pengen dapat sesuatu dari situ. Tapi Tuhan bilang janji Tuhan itu murni. Kalau dia berjanji kepada umatnya, itu untuk kepentingan umatnya. Nggak ada yang dia kepengen lakukan untuk mengambil keuntungan lewat janji itu. Saya lanjutkan saudara, bagaikan perak yang teruji. Coba katakan teruji. Bukan cuman murni tapi teruji. Artinya bisa dipercaya, bisa diandalkan. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Lalu yang menarik di ayat ke-8 dikatakan demikian. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan yang berjanji, siapa yang menggenapi? Menurut ayat tadi, Tuhan. Karena engkau Tuhan yang menggenapinya. Karena kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan yang tahu bagaimana caranya menggenapi janji itu. Nah yang sering terjadi, kita yang menerima janji Tuhan coba-coba memahami bagaimana menggenapinya. Itu yang bikin kita stres. Karena kita punya keterbatasan. Ketika Tuhan berjanji kepada Yusuf menjadi orang yang ditinggikan di Mesir, Yusuf gak tahu bagaimana caranya. He didn't know, dia nggak tahu apa yang dia harus lakukan. Why? Karena memang dia nggak tahu. Tapi Tuhan yang tahu bagaimana menggenapinya. Begitu nggak saudara? Ketika Tuhan berjanji kepada Daud menjadi calon raja berikutnya setelah Saul, dia sendiri Daud nggak tahu bagaimana caranya menggenapi sampai dia menjadi raja. Tapi Tuhan yang setting semua sampai akhirnya dia jadi raja. Betul gitu saudara? Tahukah saudara kalau Tuhan berjanji dalam hidup saudara, jangan coba-coba memahami dengan akalmu, pengalamanmu, resources yang Anda ada untuk coba menggenapinya. Izinkan Tuhan yang men-setting hidupmu sampai janji itu digenapi. Nah ada repotnya, kata repotnya begini. Kalau Tuhan yang men-setting kadang-kadang tidak cocok, tidak sesuai dengan keinginan kita. Ya, ketika Tuhan berjanji kepada Yusuf, settingannya nggak enak saudara. Dia harus dibuang ke sumur, dia harus dijual jadi budak, lalu menjadi narapidana, betul nggak gitu saudara? Dan itu nggak enak. Daud juga sama saudara, dia dikejar-kejar Saul dan sebagainya. Jadi seringkali janji Tuhan itu buat kita kelihatannya wah asik, tapi prosesnya waktu Tuhan mau menggenapinya nggak enak. Bangsa Israel ketika dijanjikan oleh Tuhan negeri Kanaan yang tidak ada yang namanya perbudakan tapi yang ada susu dan madu, prosesnya nggak enak. Betul ya? Karena Tuhan yang mau mengarahkan mereka supaya mereka bisa menggenapi janji itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Anda mesti mengerti kalau Tuhan sudah membuat janji, setan seringkali men-setting keadaanmu yang sebaliknya. Supaya saudara nggak percaya sama janji Tuhan itu. Nah itu ada di dalam slide saya katakan demikian saudara di dalam slide saya.
Bahwa di sana dikatakan bahwa setan berusaha agar janji Tuhan sepertinya tidak mungkin bisa diraih atau tetap tersembunyi, terkunci dan bukan untuk saya. Setan kepengen mengatakan itu janji mustahil buat kamu. Itu janji nggak mungkin kamu bisa capai. Mana mungkin kamu dalam keadaannya seperti itu bisa janji itu digenapi. Tahukah saudara ketika Daud mendapat janji dia akan jadi raja, dia cuma seorang gembala. Dia hanya menggembalakan 2-3 ekor domba. Mana mungkin dia bisa menjadi raja. Ketika Yusuf dia dapat janji Tuhan, dia menjadi orang yang ditinggikan. Nggak tahu saudara. Nggak mungkin bisa terjadi. Jadi saudara, setan selalu meyakinkan bahwa that promise, janji itu bukan buat kamu. Nah yang sering terjadi malah saudara, kadang-kadang setan itu meng-create situasi sampai Anda betul-betul nggak percaya. Tiba-tiba waktu Anda terima janji Tuhan, bisa saja keluarga konflik. Bisa saja antara suami istri ada konflik. Anak dengan orang tua konflik. Anak dengan mertua konflik. Konflik keluarga. Di dalam bisnis tiba-tiba punya masalah. Di dalam bisnis tiba-tiba mengalami keterpurukan. Nah banyak hal, tiba-tiba saudara ngalamin sakit, penyakit dan sebagainya. Sehingga tanpa sadar Anda bilang, mana janji Tuhan? Itu yang terjadi dengan Yusuf bukan? Dia menjadi orang yang ditinggikan. Tapi buktinya apa? Dia jadi budak di rumah Potifar. Buktinya apa? Dia menjadi narapidana, gitu kan? Nah kalau kita nggak hati-hati, kita akan mengabort janji itu, kita akan membatalkan janji itu hanya karena situasi yang kita lewatin nggak enak. Ingat saudara, settingan Tuhan adalah settingan yang menuju kepada janji digenapi. Tapi settingan daripada setan membuat Anda ragu akan janji itu. Halo? Amin saudara? Nah oleh karena itu saya mengharapkan saudara supaya pikiran saudara, emosi saudara, fokus saudara tetap kepada janji Tuhan. Saat Anda memegang janji Tuhan, maka janji Tuhan itu yang akan menguatkan saudara. Ini penting banget. Karena di dalam janji Tuhan ada Dia sendiri. Di dalam janji Tuhan, saya ulangi, di dalam janji Tuhan ada Tuhan sendiri. Kenapa? Karena Dia yang berjanji. Kalau saya yang berjanji, nggak ada Tuhan di situ. Karena cuma ada saya, betul ya? Nah oleh karena Tuhan yang berjanji berarti ada Tuhan. Makanya ketika Anda pegang janji Tuhan, Tuhan akan pegang saudara. Jangan lepaskan, janji itu jangan dilepaskan. Walaupun Anda berkata, mana buktinya belum ada. Janji Tuhan itu menanti waktunya. Yang setuju katakan amin. Nah mari saya mau mengajak saudara untuk bisa melihat apa karakteristik daripada janji Tuhan. Anda mesti tahu. Seringkali kita tidak bisa mengerti janji Tuhan karena kita nggak ngerti karakteristiknya. Kita mesti tahu kalau Tuhan berjanji ada karakteristik dan ciri-ciri yang Anda perlu ketahui. Anda siap? Anda siap? Yang siap boleh katakan amin dong. Nah saudara, yang pertama karakteristik dari janji Tuhan adalah mengandung unsur yang namanya peperangan atau ujian iman. Ayo saya mau tanya saudara. Kalau Tuhan memberi sesuatu kepada saudara, yang Dia butuhkan itu iman saudara. Imanmu, kalau Anda mau terima janji yang besar, Anda punya iman harus makin besar. Anda mau terima berkat dari Tuhan yang besar, mau ngalamin mujizat Tuhan yang besar, imanmu harus bisa untuk melihat itu menjadi kenyataan. Makanya iman itu bisa berkembang. Nah kalau Anda melihat janji Tuhan yang besar, maka tidak heran perjalanan hidupmu Anda punya iman di stretch sama Tuhan. Akan terjadi peperangan rohani. Sehingga Anda merasa kok kayak gini. Karena Tuhan sedang melatih imanmu untuk tetap percaya di tengah situasi berat sekalipun. Karena kondisinya Anda harus percaya pada Tuhannya. Dengar ngomongan saya baik-baik. Anda harus lebih percaya kepada Tuhannya daripada janjinya. Saya tidak bilang janji itu salah karena saya lagi ngomong soal meraih janji Tuhan. Tapi Anda harus lebih percaya sama apa? Tuhan yang memberi janji. Yang menggenapi janji itu. Yang sering terjadi adalah kita tidak percaya sama Tuhannya. Ini yang repot saudara. Amin. Nah oleh karena itu Tuhan melatih imanmu. Supaya imanmu tetap percaya sama siapa?
Tuhan, bukan sama janjinya. Banyak orang, saya coba mau sampaikan sama saudara supaya saudara mengerti apa yang saya maksud. Banyak orang berharap dan percaya pada doanya. Jangan salah tangkap saya ya. Saya perlu jelasin. Saudara bukannya percaya dan berharap pada doamu, tapi Anda berharap dan percaya pada Tuhan yang menjawab doamu. Tuhan yang kepadanya Anda berdoa. Anda harus percaya itu. Jangan dibalik-balik. Kalau enggak, Anda salah. Percayamu bukan pada doamu. Percayamu harus pada siapa? Tuhan yang menjawab doa. Maka itu saudara, Tuhan lagi melatih imanmu untuk bisa tetap percaya kepada saudara di tengah situasi apapun. Makanya kenapa saudara yang namanya Ayub terbukti dia tetap percaya sama Tuhan di tengah kondisi yang paling berat. Amin. Jadi yang pertama ada peperangan rohani. Yes. Karena dia kepengen iman saudara dikembangkan. Jadi hari ini kalau Anda ngalamin gejolak, percayalah Tuhan sedang melatih imanmu. Mengapa saudara ketika murid-murid mengalami gelombang yang begitu hebat di pagi hari sampai jam 3 pagi. Kenapa Yesus tidak segera berkata, hei gelombang berhenti, bisa gak begitu? Bisa, tapi dia tidak lakukan itu. Dia malah jalan di atas air dan dia berkata kepada murid-muridnya, jangan takut ini aku. Kenapa begitu? Kenapa dia gak stop dulu kondisi gelombangnya? Enggak, karena dia lagi melatih iman mereka. Supaya kalau ada lagi gelombang yang lebih besar, dia bisa kuasai. Coba bilang sebelah saudara, imanmu lagi dilatih sama Tuhan. Mau dapat berkat yang besar? Mau dapat mujizat yang besar? Coba bilang sebelah saudara, imanmu perlu besar. Haleluya, praise the Lord. Amin. Yang kedua, apa ciri yang kedua? Selalu janji Tuhan mengandung masa depan. It always in the future. Bicara soal masa depan. Karena Tuhan tidak pernah mengutik-ngutik masa lalu saudara. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan Tuhan merancang hari esok bicara soal masa depan yang penuh dengan harapan. Itu sebabnya kenapa Anda selalu didorong untuk terus lihat ke depan. Pengharapan saudara bukan di masa lalu. Pengharapanmu adanya di masa depan bersama Tuhan. Amin. Ya berarti kalau begitu, janji Tuhan belum bisa Anda lihat, tapi Anda perlu berharap. Ada satu ayat yang menarik saudara dalam Habakuk pasal 2 ayat yang ketiga. Saya baca saudara, Habakuk pasal 2 ayat yang ketiga. Di sana dikatakan bahwa sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Lalu dikatakan tapi ia bersegera menuju kesudahannya, tetapi dengan kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, apa katanya? Nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Jadi seandainya belum datang bukan berarti Tuhan mencela-mencela. Karena ini bicara masa depan. Waktu saudara sama waktu Tuhan tidak sama. Dia yang tahu kapan waktunya you are ready to receive, untuk menerima kapan Anda siap menerima janji Tuhan. Itu sebabnya perlu sabar kalau bicara soal masa depan. Coba bilang sebelah saudara, sabar. Sabar di zaman sekarang ini susah, produk langka. Karena semua serba maunya cepat, instan, gitu ya saudara. Internet lama sedikit aja marah gitu ya. Semua serba mesti cepat. Tapi enggak biar apapun saudara, proses itu ada waktunya. Masak nasi ada waktunya enggak? Ada. Bikin kue ada waktunya enggak? Ada. Kalau Anda masak nasi belum waktunya Anda makan, sakit perut loh. Enggak enak. Apapun semua ada waktunya. So janji Tuhan buat saudara, dia nunggu sampai waktu yang tepat, itu janji itu genap. Saudara tahu, kalau Anda buah itu ada musim nggak? Banyak kan ada musimnya. Kalau belum musimnya, berbuah nggak? Anda mau doa keliling, kepret minyak urapan,
nggak berbuah. Bener nggak? Why? Karena belum musimnya. Tapi yang menarik, kalau sudah musimnya, Anda nggak perlu doa keliling, keluar sendiri. Coba tanya saudara-saudara, paham kamu? Coba tanya gitu. When there is a time for God to move, ketika Tuhan sudah waktunya dia bergerak, dia pasti bergerak kok. Suddenly, tiba-tiba Anda merasa, kok kayaknya saya tidak pakai tenaga apa-apa, kekuatan apa terjadi, karena waktunya sudah tiba. Itu sebabnya dia bicara soal masa depan. Coba kita lihat Ibrani 6 ayat 11 sampai 12. Ini ayat menarik saudara, sebelum saya masuk pada poin berikutnya, ciri yang ketiga. Perhatikan Ibrani 6 ayat 11 sampai 12. Tapi kami ingin, katanya, supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi perhatikan, menjadi penurut-penurut mereka yang oleh apa? Iman apa? Dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan oleh Allah. Jadi kalau Anda mau menerima apa yang dijanjikan oleh Allah, dibutuhkan iman apa? Dan kesabaran. Ayat itu tidak bilang iman atau kesabaran. Ngerti bahasa Indonesia kan? Kalau atau berarti salah satu. Tapi kalau dan berarti dua-duanya. Saudara, Anda tidak cukup punya iman saja, tapi Anda butuh apa? Sabar. Coba lagi sikut sebelah saudara, sabar. Yang membuat saudara yang namanya Ismail lahir karena ketidaksabaran Sarah. Kalau memang belum waktunya, ya belum waktunya, maksa dia. Maka lahirlah Ismail. Yang sampai hari ini terjadi pergolakan antara Ismail dengan Ishak. Betul apa enggak? Jadi kita perlu nunggu. Nah, era zaman sekarang, nunggu itu dianggap bodoh. Lu kok mau ya nunggu ya? Semua itu ada waktunya untuk nunggu. Amin. Orang kalau nggak siap, dikasih, waktunya belum tiba, itu bisa merusak. Tahu nggak saudara, sukses atau kekayaan buat orang yang belum siap itu lebih merusak. Makanya kenapa ada doa kita sepertinya kok nggak terjadi karena Tuhan lihat kita belum siap. Nah ini yang saya mau masuk pada poin yang ketiga. Ciri yang ketiga dari janji Tuhan adalah adanya pembentukan karakter. Selalu janji Tuhan melibatkan pembentukan karakter. Kalau nggak siap, dikasih hancur. Seorang anak muda belum siap naik motor kenceng yang bisa punya tenaga besar, mobil tenaga besar, hanya cuman berakhir dalam kecelakaan. Karena belum siap. Setuju nggak gitu? Jadi Bapak Ibu Saudara yang tahu atau siap apa enggak, oleh karena Tuhan yang proses saudara, dia mau membentuk karakter saudara. Bangsa Israel waktu pergi ke negeri Kanaan, mestinya nggak harus 40 tahun. Enggak, cukup hanya beberapa hari atau 1-2 minggu saja bisa nyampe. Kenapa Tuhan bawa muter-muter? Why? Karena Tuhan mau membentuk karakternya sebelum masuk ke negeri Kanaan. Karena di sana tidak ada perbudakan, di sana hanya ada susu dan madu. Kalau karakternya belum siap, ini bisa merusak mereka. Kita baca satu ayat, Ulangan pasal 8 ayat yang kedua. Nanti saya akan masuk di bagian terakhir. Bagaimana caranya saudara meraih janji Tuhan setelah Anda tahu karakteristik ini. Ulangan 8 ayat yang kedua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Perhatikan, ini perjalanannya atas kehendak siapa? Kehendak Tuhan, Tuhan yang mau. Di padang gurun selama 40 tahun. Berarti perjalanan padang gurun itu maunya siapa? Tuhan. Tapi kita suka nanya, kenapa Tuhan bawa saya ke padang gurun? Kok hidup saya kayak di padang gurun? Coba bilang sebelah saudara, maunya Tuhan. Coba bilang. Haleluya. Amin.
maunya Tuhan. Kenapa maunya Tuhan? Mari kita lihat. Dengan maksud. Ada tujuannya. Dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Yang di dalam hatimu itu ada apa? Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak? Tuhan itu lagi mau test your heart. He want to test, dia mau ngetes karaktermu. Siap enggak? Janji sih janji. Kalau karakter enggak siap, ngerusak saudara dan saya. Kalau Anda ngerti 3 hal ini, kita enggak akan gampang stres kalau melihat janji Tuhan belum genap. Amin. Coba yang paham lambaikan tangan. Paham saudara? Sehingga nanti kalau Anda tahu ini berarti ada unsur ini dalam janji Tuhan ya. Jadi kalau Anda ada waktu doa Tuhan berjanji, waktu Anda dengar khotbah Tuhan bicara, waktu ada orang menyampaikan personal prophecy, nubuatan, Anda tahu, tapi belum tentu segera terjadi. Karena di dalamnya ada proses ini yang Tuhan mau kasih tahu. Kalau Anda sudah ngerti ini, kita masuk bagian terakhir. Bagaimana caranya saudara dan saya meraih janji Tuhan? Are you ready? Anda siap? Nomor 1, Anda harus tetap berharap dan semangat. Anda harus tetap berharap dan semangat, jangan putus asa. Kalaupun belum terjadi, jangan putus asa. Karena orang yang putus asa sudah gagal sebelum waktunya. Tapi orang yang punya pengharapan, punya semangat sama Tuhan, sekalipun dia terpuruk, dia bangkit lagi. Tahukah saudara, orang yang sama namanya Yusuf, itu nggak gampang loh ngadapin itu. Tahu nggak saudara, ketika kakak-kakaknya datang ketemu dia di Mesir, dia bilang apa? Bukan kamu yang ngutus aku ke sini, tapi Tuhan yang mengutus aku duluan dari kamu. Padahal dia tahu dia dijual sama kakaknya. Tapi dia bisa melihat dari kacamata Tuhan yang berbeda. Maka dia bilang, kamu mereka yang jahat terhadap aku, tapi Tuhan mereka yang baik. Wow. Kalau Anda bisa melihat ini saudara, maka Anda jalan hidupmu sama Tuhan enak. Nggak gampang stres. Makanya bilang tetap semangat. Anda semangat itu bukan datangnya dari luar, tapi karena Anda tahu semua yang dijanjikan Tuhan ya dan amin. Dia berjanji bisa dipercaya karena teruji. Dan dia yang akan menggenapinya. Jangan heran nanti setahun kemudian tiba-tiba Anda ketemu seseorang. Dan orang inilah yang menolong saudara menggenapi janji Tuhan. Anda nggak kenal sebelumnya. Oh, saya sering mendengar anak-anak Tuhan mendapat kesaksian seperti itu. Dia tiba-tiba bisa ketemu seseorang yang menolong dia untuk menyelesaikan persoalannya dan membuat dia bisa berjalan dan menuju kepada janji Tuhan. Tuhan bisa setting keadaan yang sedemikian yang gak pernah dipikirkan, tiba-tiba itu menjadi peluang buat dia. Amin. Jadi jangan pikir saudara Tuhan tidak turut bekerja. Ingat, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka siapa? Yang mengasihi dia. Dalam segala sesuatu. Jadi Tuhan turut bekerja enggak? Dalam hidup saudara hari ini. Siapa yang percaya Tuhan turut bekerja dalam hidupmu hari ini? Oh ya. Jadi poin pertama, jangan putus asa dulu. Kalau Anda tetap semangat. Seperti Bartimeus yang buta di pinggir jalan. Dia tuh punya semangat loh. Saya lihat ya. Saya ya salah satu tokoh di Alkitab yang menyemangati saya. Yang membuat saya tetap kuat. Itu Bartimeus salah satunya. Kenapa? Orang buta. Pengemis. Kalau udah buta. Pengemis. Nggak punya masa kini hidupnya dan nggak punya masa depan. Bukan madesu nih, madelap. Madesu masih mending, suram ini gelap. Karena dia buta. Tapi entah gimana di tengah situasi ini, dia tetap menantikan jawaban Tuhan yang sekalipun mustahil. Lihat Abraham, usianya 99 tahun. Anda tahu
kalau udah 99 tahun megang sendok gemeter? Gue belum sih, kalau Anda belum umurnya sih. Istri sudah menopause, mana mungkin punya anak? It's impossible. Kayaknya janji Tuhan itu nggak bisa lagi terjadi. Tapi Abraham berkata dalam Roma pasal 4, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Emang nggak ada dasar? Orang udah tua, istri sudah menopause, nggak ada dasar untuk berharap. Tapi Abraham berharap dan percaya juga terhadap janji Tuhan. Karena dia percaya sama Tuhan. Coba bilang sama sebelah saudara, kasih tahu, semangat. Haleluya. Tetap berharap. Amin. Orang yang kalau udah lihat hidup, ya kayaknya gimana ya. Itu bisa cepat, kesehatannya cepat terganggu loh. Tapi kalau dia tetap semangat, saudara nggak tahu kenapa. Dia nggak merasa tuh kalau dia lagi sakit. Dia tetap semangat. Oh, dia on fire terus. Haleluya. Dia bisa lupa umur tuh. Yang kedua, gimana supaya saudara bisa meraih janji Tuhan selain Anda tetap semangat, jangan putus asa ya. Tetap semangat. Yang kedua adalah jangan andalkan kekuatan sendiri. Saya pikir ini saya bisa lah. Saya punya teman, saya punya network, saya punya modal, saya punya pengalaman, saya bisa. No. Janji Tuhan hanya bisa digenapi oleh Tuhan sendiri. Pengalaman boleh, pengetahuan boleh, tapi cuma menjadi referensi, bukan menjadi andalan saudara. Ada orang bilang begini sama saya, guru yang terbaik adalah pengalaman saya. Anda pernah dengar itu? Pengalaman adalah guru yang terbaik. Saya nggak setuju tuh. Buat saya, guru yang terbaik adalah Holy Spirit. Guru saya yang terbaik adalah Roh Kudus. Pengalaman cuma referensi, bukan yang saya bisa andalkan. Karena pengalaman masa lalu saya belum tentu bisa menyelesaikan persoalan saya hari ini dan ke depan. Tapi Holy Spirit yang sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya, dia bisa bekerja bersama dengan saudara. Amin. Tahu gak saudara, ada orang yang 38 tahun di kolam Bethesda yang lumpuh tuh. Tuhan tanya mau sembuh gak? Kalau orang ditanya mau sembuh apa enggak, udah lama gitu sakit, jawabnya kan cuma dua ya, mau atau enggak ya. Tapi dia muter-muter jawabnya. Habis Tuhan, setiap kolam itu goyang, goncang, nggak ada orang yang bawa saya. Jadi artinya apa? Dia mengandalkan manusia. Tuhan lagi tanya, I am the one, akulah yang bisa jawab persoalanmu. Anda harus belajar mengandalkan Tuhan. Karena di dalam Tuhan tidak ada keterbatasan. Amin. Coba yang ngerti lambaikan tangan. Coba bilang sebelah saudara, siapa andalanmu? Andalanmu bukan asuransi. Andalanmu bukan saham. Andalanmu bukan duit. Saya nggak bilang bahwa duit nggak perlu loh. Enggak, saya nggak ngomong gitu. Andalanmu bukan itu. Andalanmu Tuhan. Yang menjadi pemilik langit dan bumi. Yang dia berkata, emas dan perak adalah milikku. Kalau Anda connect sama pemiliknya, Anda nggak akan kekurangan. Betul nggak gitu? Makanya saudara, ada seorang janda di Sarfat yang lagi masa kekeringan, connect dengan Tuhan. Nggak pernah habis tepungnya, minyaknya selalu ada. Andalanmu siapa? Andalanmu bukan bankir, apalagi pinjol, bisa benjol tuh. Saya kadang-kadang bingung di HP saya ya, itu yang namanya real soal promosi pinjol banyak banget. Ditungguin lagi suruh klik sekarang, coba. Aduh. Saudara, orang yang sudah kefefet, tahu kefefet nggak? Kalau orang yang sudah kefefet, dia pikir pinjol ini adalah jawaban. No, itu mempercepat kuburanmu.
Andalanmu harus Tuhan. Andalanmu bukan bangkir. Makanya Bapak Ibu Saudara, ketika ada seorang janda yang ditinggalkan suaminya mati ternyata tinggalin utang. Dia tidak lari kemana-mana. Dia lari kepada Elisa. Karena dia tahu Elisa ada Tuhannya. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Anda harus keluar dari mentalitas keterbatasan. Ya kalau pastor khotbah sih enak. Tapi kan saya gini. Saudara mau tahu ada 4 huruf yang mematikan dalam hidup ini. Waktu Anda dengar khotbah. Mau sehebat apapun. Mulai dari Benny Hinn yang khotbah. Sampai Solihin yang khotbah. Siapapun yang khotbah di sini. Mau dahsyat kayak apapun. Ada 4 huruf yang berbahaya. Apa itu? TAPI. Apa itu bacanya? Apa? Iya sih pendeta, dahsyat. Terus ujungnya? Nah. Tapi itu membuat saudara bahwa Anda oke dengan keadaanmu. You are not okay. Kalau Tuhan bicara A, Anda tidak sama dengan itu, you are not okay. Anda tidak bisa bilang tapi. Dunia mau saudara hidupnya new normal. Pernah dengar istilah new normal nggak? Udah lupa ya? Masih tahu istilah new normal nggak? New normal itu pakai Yang normal itu kalau Anda sakit pakai masker biasa. Betul ya? Karena Anda mau melindungi diri Anda dan orang lain. Tapi kalau dulu nih nggak ada sakit, nggak ada apa, pakai masker, itu bukan normal. Yang normal tuh yang sekarang. Ayo setuju nggak? Coba yang setuju sama saya. Yang sekarang ini yang normal ya. Dulu new normal, dunia memaksa saudara seolah-olah itu new normal. No, it is not. Jangan heran saudara. Mau yang namanya hubungan sejenis, mau yang namanya saudara seks bebas, mau yang namanya saya nentukan saya sendiri mau jadi apa terserah saya, itu menjadi new normal. Jangan mau keluar, jangan mau Anda dibatasi. Coba bilang jangan dibatasi. Saya cerita aja ya karena waktu saudara. Suatu hari Abraham, Anda boleh catat ayatnya, nanti Anda baca. Setelah pulang Anda baca, Kejadian 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ceritanya Abraham sudah nuntuin anak, nggak ada anak. Dia udah lagi stres. Lalu Tuhan berkata dan mendatangi dia di tendanya, di kemahnya. Dan dia berkata, akulah perisaimu. Lalu dia berkata, mana? Keturunan yang kau janjikan mana? Sampai hari ini tuh mana? Lalu Tuhan bilang apa? Keluar kamu dari kemahmu. Keluar dari kemahmu. Hitung bintang kalau bisa. Pernah baca dong? Kenapa Tuhan suruh dia keluar dari kemah? Ada apa di dalam kemah itu? Siapa kira-kira di kemah itu? Abraham? Terus? Istrinya? Sarah, kan dia belum punya anak nih. Sarah itu menopause. Sama yang ketiga, bujangnya, namanya Eliezer. Cuman 3. Abraham, istrinya yang sudah menopause, dan bujangnya. Yang dia lihat cuman 3. Karena dia lihat 3, maka yang dia lihat apa? Mustahil punya anak. Betul nggak gitu? Nah Tuhan mau dia keluar dari mental kemustahilan dan keterbatasan. Keluar kamu dari sana, supaya lihatnya perspektifmu bukan di sana. Perspektifmu ke Tuhan. Maka dia bilang hitung tuh bintang kalau bisa. Maka Abraham percaya kepada Tuhan. Perspektifmu dan iman itu ada kaitannya. Kalau Anda selalu lihat saya terbatas, Anda akan terbatas. Janda yang di Sarfat bilang, aku mau bikin kue ini, aku makan, anakku makan mati. Lalu Elia datang berkata, no, Anda harus berubah. Berikan itu dulu kepadaku. Kau akan lihat mujizat.
Tuhan perlu mengubah perspektifmu. Yang setuju katakan amin. Jangan biarkan Anda bilang saya nggak bisa, saya nggak bisa, saya nggak bisa. Selamanya Anda nggak bisa. I can do all things through Christ who strengthen me. Aku cakap menanggung segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Karena itu anak Tuhan harus percaya. Janji Tuhan masih iya dan amin. Coba bilang sebelah saudara, masih berlaku buat kamu. Amin. Puji Tuhan. Tetap pegang janji Tuhan. Tetap percaya. Yakin Anda bisa melihat janji Tuhan terjadi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oh haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri, kita berdoa. Tapi sebelum berdoa, saya hanya mau sampaikan saudara. Saya ada beberapa buku baru saya. Saya menulis buku Injil Yohanes, 21 pasal, setiap buku itu ayat per ayat. Jadi ada 7 volume, sekarang sudah volume keempat, berarti sampai pasal 12. 1 volume 3 pasal. Nanti akan ada 7 volume. Bentar lagi mungkin bulan depan akan keluar volume kelima. Jadi sampai pasal 15. Anda bisa baca ayat per ayat, itu bukan teologis tapi sifatnya keseharian saudara. Dan banyak orang saya mendapat laporan bahwa mereka diberkati. Dan ada beberapa buku, saya tidak tahu apakah buku saya yang ini dibawa ya. Kalau dibawa puji Tuhan, saya nggak tahu nih tim saya bawa apa enggak, saya nggak dikasih tahu. Judulnya Manusia Terkini. Anda perlu baca buku itu kenapa? Saudara tahu nggak di Alkitab Yesus pernah nulis di tanah? Membungkuk menulis di tanah. Tahu nggak tulisannya apa? Ada yang tahu? Alkitab nggak kasih tahu. Suatu hari waktu saya baca, saya dapat sesuatu yang Tuhan singkapkan. Ini tentu saja, bisa saja orang bilang salah. Tapi saya coba mengartikan itu persis seperti apa yang terjadi di situ. Itu yang saya dapat. Kalau Anda mau tahu, itu ada di buku saya Manusia Terkini. Tapi saya tidak tahu dibawa nggak sama tim saya. Supaya saudara bisa baca dan menjadi berkat buat saudara. Mari kita berdoa. Saya tidak tahu ada berapa banyak di antara saudara hari ini sementara engkau pejamkan mata datang kepada Tuhan. Engkau mungkin sudah capek nungguin janji Tuhan. Rasanya Anda berkata, enggak lah, forget it. Saya lanjut aja dengan yang lain. Anda mungkin sudah mulai meragukan. Benar nggak yang saya dapat ini janji Tuhan? Benar nggak sih Tuhan ngomong begini? Benar nggak Tuhan yang berjanji bisa menggenapi? Tapi mana buktinya? Kenapa saya begini? Kok saya hidupnya malah terbalik dari apa yang dijanjikan Tuhan? Bukankah Yusuf juga mengalami yang sama? Bukankah Daud juga mengalami yang sama? Bukankah Sadrak, Mesak, Abednego mengalami yang sama? Tapi malam ini, sore ini ketika engkau dengar firman, Anda berkata, itu firman buat saya. Kalau Anda orangnya tanpa membuang waktu lebih lama, Anda boleh angkat tangan kananmu tinggi-tinggi, Anda berkata, Tuhan, I need you. Aku butuh kekuatan untuk bisa menantikan janjimu dan melihat janjimu tergenapi dalam hidupku. Dengan rendah hati Anda boleh angkat tangan kananmu tinggi-tinggi, saya mau berdoa supaya Roh Kudus yang hadir di sini menjamah saudara, dimanapun Anda berdiri. Sore dan malam ini aku berdoa untuk mereka yang mengangkat tangan di hadapanmu Tuhan. Mereka sedang menantikan janjimu. Mungkin ada yang sudah menunggu 5 tahun. Mungkin ada yang sudah menunggu 10 tahun. Mungkin ada yang menunggu sudah hampir 20 tahun. Rasanya saya sudah mau menyerah. Rasanya kayaknya tidak mungkin. Kayaknya Tuhan, I think saya rasa aku dengar salah. Aku nyesal. Tapi malam ini engkau dengar firman Tuhan. Dia sedang membentuk karaktermu. Itu bicara masa depan, waktu di tangan Tuhan. Dia yang menggenapi, bukan saudara yang menggenapi. He knows, dia yang tahu kapan waktunya buat saudara. Aku berdoa untuk yang mengangkat tangan, berikan kesabaran, berikan ketekunan, berikan pengharapan, berikan tetap semangat di tengah tekanan hidup, berikan kekuatan untuk terus berjalan dan melihat janjimu, ya dan amin buat kami. Tuhan, aku berdoa untuk mereka yang mengangkat tangan, tidak lagi mereka menjadi lemah, tidak lagi mereka jadi putus asa, tidak lagi mereka mengatakan Tuhan itu bohong. Malam ini berkati mereka, pulang dari tempat ini mereka ada kekuatan baru, sukacita yang baru. Turunkan tanganmu. Terima kasih Tuhan, aku serahkan selanjutnya ini ke dalam tanganmu. In Jesus name, dalam nama Yesus kami berdoa.
Amin. Amin. God bless you. Haleluya, saudara masih tetap bagi berdiri, beri tepuk tangan buat Tuhan kita lewat firman Tuhan yang sudah disampaikan malam hari ini. Saya diberkati dan saya percaya saudara semua juga diberkati. Terima kasih hambanya Pastor Leonardo sudah jadi berkat buat kita semua. Saudara yang mau beli bukunya juga bisa di depan nanti. Terima kasih juga kepada seluruh volunteers yang sudah melayani. Ibadah ini berjalan dengan baik karena saudara berjeri lelah melayani Tuhan dan Tuhan pasti memberkati. Mari saudara kita akhiri ibadah kita dan kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapak buat ibadah yang luar biasa ini. Kami tahu Tuhan hadir di tempat ini dan melawat memberkati hidup kami. Kami pulang dengan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Mari saudaraku yang kekasih arahkan hatimu, angkat tangan kita bersama dan terimalah segala berkat yang besar melimpah dari Bapa di surga. Cinta kasih Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus akan turun dalam hidup kita semua hari ini sampai selamanya dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin.